Puji Tuhan, saya sangat bersyukur dan berterima kasih atas ucapan selamat ulang tahun kepada saya secara pribadi, Pendeta Berton Nababan, yang hari ini genap berusia 51 tahun. Sudah tua ya, setengah abad lebih. Tetapi ada satu hal yang saya renungkan dalam hidup ini. Tuhan, dengan pertambahan usia yang Engkau sudah berikan dan anugerahkan kepada saya, apakah saya sudah menjadi kebanggaan bagi Tuhan? Ini menjadi perenungan saya. Kalau di Alkitab disebutkan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Kebenaran firman Tuhan berkata, kita diajar untuk menghitung hari-hari, bukan menghitung bulan atau minggu serta tahun sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, menghitung tahun pun penting. Oh ya Tuhan, pertama aku sudah bertambah usia 1 tahun. Tapi jangan lupa, stoknya berkurang 1 tahun. Sebenarnya makin mendekati kita kepada akhir hidup kita di dunia ini, karena kita semakin tua. Jadi ketika seseorang merayakan ulang tahun, perlu direnungkan 2 hal penting. Yang pertama, start dia lahir ke dunia ini. Dari situ sampai pada saat ulang tahun, semakin bertambah usianya. Tetapi dari sejak dia ulang tahun sampai dia kembali kepada Sang Pencipta, itu semakin tipis, semakin berkurang, semakin sedikit stok ketersediaan waktu kita ada di dunia ini. Hal itu menunjukkan bahwa hidup kita di dunia ini bersifat sementara, bahkan singkat. Itu sebabnya ada pujian berkata dengan sangat jelas, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu, peluang, kesempatan hidup yang Tuhan beri. Hidup kita ini harus menjadi berkat. Jangan menjadi batu sandungan. Jangan mengecewakan Tuhan. Jangan mempermalukan nama Tuhan. Inilah refleksi atau introspeksi bagi diri saya secara pribadi dalam momen perayaan ulang tahun kali ini, sekalipun dirayakan dengan sederhana. Saudaraku, bukan perayaannya yang menentukan, tapi introspeksi, koreksi, evaluasi diri yang sangat penting di tengah-tengah setiap kita merayakan ulang tahun. Karena Tuhan mengaruniakan hikmat, kekuatan, kesehatan, panjang umur, bahkan membukakan terus peluang kesempatan yang sangat baik, sangat indah ke depan, sehingga kita boleh merasakan akan pertolongan, kehadiran, penyertaan Tuhan di tengah-tengah pertambahan usia, bahkan kehidupan selanjutnya yang Tuhan anugerahkan dan percayakan bagi kita. Amin. Firman Tuhan secara singkat saja saya bacakan untuk kita dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 dan 29. Berarti ada 5 ayat. Firman Tuhan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 4 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Puji Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara, di dalam momen ulang tahun saya bersama dengan teman-teman yang berulang tahun tepat hari ini, saya mau mengangkat topik yang praktis dan sederhana.
Apa yang mendasari kita bersyukur kepada Tuhan? Atau dengan kalimat lain, apa dasar kita bersyukur kepada Tuhan? Saya mau sampaikan dalam momen kesempatan ini, jangan sampai kita menempatkan dasar yang tidak kuat, tidak kokoh, tidak tangguh, atau dasar yang salah ketika kita bersyukur kepada Tuhan. Ada banyak orang di dunia ini, termasuk orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, orang-orang percaya, dimanapun berada, memiliki pondasi, memiliki dasar yang keliru, dasar yang rapuh dalam konteks bersyukur kepada Tuhan. Yang namanya bersyukur kepada Tuhan, kebenaran firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Saudara dikasihi Tuhan, dasar kita bersyukur harus tepat, dasar kita bersyukur harus kuat. Saya sampaikan kepada kita, kita bersyukur bukan karena naik pangkat, naik jabatan. Kita bersyukur bukan karena anak kita lahir. Kita bersyukur bukan karena doa kita dijawab. Bukan hanya dasarnya bukan itu. Kita bersyukur bukan karena ulang tahun. Kita bersyukur bukan karena kita sehat. Bapak Ibu Saudara mungkin akan menentang saya dengan pernyataan ini. Pak Pendeta, bukankah Pak Pendeta saat ini bersyukur karena ulang tahun? Saya kasih tahu itu dampak. Perhatikan baik. Itu dampak, itu akibat. Tapi sumber, pondasi, dasar orang-orang Kristen bersyukur adalah sebab Tuhan baik. Saya mau kasih tahu, berbagai situasi, kondisi, keadaan dalam kehidupan kita ini datang silih berganti. Rasul Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang dimaksud Rasul Paulus secara spesifik, secara khusus, kalau kita baca kepada ayat-ayat sebelumnya, ayat 11-12, Rasul Paulus menjelaskan, aku sanggup menghadapi kekurangan maupun kelimpahan, menghadapi kelaparan maupun kekenyangan. Ini dua kutub sisi kehidupan yang kadangkala silih berganti datang dalam kehidupan kita. Kadangkala kita ini ulang tahun, satu kali setahun. Tapi kadangkala kita tidak ulang tahun. Justru 364 hari per tahun kita tidak ulang tahun. Kalau hanya karena ulang tahun kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita bersyukur satu kali setahun. Kalau karena sehat kita bersyukur kepada Tuhan, maka ada masanya kita sakit. Kalau karena naik jabatan kita bersyukur kepada Tuhan, maka hanya sesekali, tidak mungkin tiap hari kita naik jabatan. Masa dari kopral ke jenderal tiap hari, tidak mungkin. Ada yang satu kali 4 tahun dan lain sebagainya. Saudara dikasih Tuhan, ini penting. Karena berbagai situasi, kondisi, keadaan kehidupan kita berubah-ubah. Karena memang itu dampak dari sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa. Memang roh dan jiwa kita diselamatkan, tapi yang namanya tubuh ini tetap mengalami kematian. Sekalipun roh dan jiwa kita tidak pernah mengalami kematian dan hidup bersama dengan Kristus secara kekal. Dan nanti ketika Kristus datang pada kali yang kedua, maka tubuh kita akan menjadi tubuh kemuliaan, disatukan dengan roh dan jiwa kita. Kita hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya. Jadi tolong Bapak Ibu Saudara, kalau kita bersyukur karena sehat, kita bersyukur karena ganteng, bersyukur karena cantik, saya kasih tahu. Saya sekarang umur 51 tahun. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara akan melihat di dahi saya ini akan mulai keriput. Gigi sudah mulai ompong. Pendengaran makin berkurang. Ketika berjalan sudah tidak lagi selihai, sehebat, sebugar ketika umur seperti putri saya. Makin tua, dan itu firman Tuhan tidak boleh dibantah. Kalau memperlambat, mengurangi dengan pakai manicure, pakai gincu, pakai make up dan seterusnya,
atau pakai lipstik, pakai obat dan seterusnya, memperlambat, bukan menghalangi ketuaan kita. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata, meskipun manusia, lahiriah kami, jasmania kami, tubuh kami semakin merosot. Itu firman Tuhan. Manusia lahiriah kita makin merosot. Tapi biarlah di tengah-tengah pertambahan usia, kesempatan hidup yang Tuhan beri, manusia batinia kita, manusia rohania kita, manusia spiritualitas kita semakin diperbaharui dari sehari ke sehari sehingga menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Salah satu momen di perayaan ulang tahun, kita bersyukur karena Tuhan itu baik. Apa bukti kebaikan Tuhan? Oh, salah satu kebaikan Tuhan yang pertama-tama dan utama disyukuri oleh orang-orang Kristen adalah atas anugerah keselamatan hidup yang kekal, atas penebusan pembenaran Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib bagi kami. Itu ucapan syukur yang terbesar, dan itu yang ditunjukkan Rasul Paulus kepada saudara dan saya. Apa yang merupakan keuntungan, kebanggaan bagiku sebelum mengenal Kristus, semuanya itu kuanggap sampah dan rugi. Oleh karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia, lebih terbaik, lebih hebat, lebih spesial, lebih istimewa daripada semua itu. Artinya Kristus adalah segala-galanya bagi Rasul Paulus. Kristuslah tujuan Rasul Paulus. Kristuslah harta yang paling berharga bagi Rasul Paulus, tentunya bagi saudara dan saya saat ini. Amen. Bersyukur atas kebaikan Tuhan. Apa itu? Dia rela mati di kayu salib, menebus hidup kita dari dosa kematian kekal, dari hidup yang kekal. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, karena sampai saat ini Tuhan memelihara kita, memberikan makanan untuk kita makan, minuman untuk kita minum. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Sampai saat ini kita boleh masih menyaksikan, mendengarkan siaran ini dengan pendengaran yang baik, dengan pikiran yang jernih dan tenang. Tapi jangan lupa, ada saat-saat tertentu kita akan mengalami hal-hal yang sepertinya secara manusia tidak kita sukai. Karena apa? Karena pengkhotbah berkata, segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Tapi jangan lupa, kita adalah rancangan Tuhan. Allah berbuat segala sesuatu indah pada masanya, indah pada waktunya, untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Amen. Amin Bapak Ibu Saudara. Amen. Apakah kebaikan Tuhan bagi kita? Banyak Bapak Ibu Saudara. Tapi pondasi kebaikan Tuhan harus tetap back to the Bible, kembali ke Alkitab. Kebaikan Tuhan itu apa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Perhatikan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kasih manusia terbatas, kasih suami kepada istri terbatas, karena ada masanya tertidur. Apalagi kalau suami dibangunkan jam 2 pagi oleh istri untuk mengambil air minum ke belakang, atau mungkin karena istri kurang sehat, tolong dulu Pak, siapkan bubur yang sangat enak gitu. Waduh, keriting itu wajahnya. Kasihnya terbatas. Baik kita suami istri, memang kita belajar untuk makin dipulihkan, diubahkan, disempurnakan terhadap pasangan kita, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, antara keluarga yang satu dengan yang lain, antara sesama tubuh Kristus, termasuk orang-orang yang berbeda keyakinan. Bahkan firman Tuhan berkata, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka mengenai engkau. Itu tugas tanggung jawab kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi yang jelas saya mau kasih tahu, kita tetap masih perlu dipulihkan, diubahkan, disempurnakan. Momen ulang tahun adalah momen introspeksi, koreksi, evaluasi diri untuk semakin lebih baik, lebih indah ke depan. Tapi yang jelas, kita jelas berbeda dengan Tuhan. Kenapa? Kita bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik. Bagaimana kebaikan Tuhan? Apakah sudah teruji, sudah terbukti? Yes. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Di tengah-tengah suka dan duka, di tengah-tengah sakit dan sehat, di tengah-tengah pergumulan, tidak ada pergumulan. Nah, tidak mungkin tidak ada pergumulan, karena selama kita hidup ada pergumulan. Di sana Tuhan tetap setia ada bersama dengan kita.
Kenapa kita bisa bersyukur? Karena ternyata di tengah-tengah pergumulan, kesulitan, kesesakan, masalah, sakit penyakit, persoalan kehidupan, Tuhan tetap setia. Kenapa? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ada di situ dua kata penting, kasih dan setia. Ada orang mengasihi terbatas, tapi setia artinya tidak pernah meninggalkan kita. Makanya firman Tuhan dalam Ibrani pasal 13 ayat 5 dia berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mungkin kita berkata, kita tidak termasuk di dalamnya. Karena Israel secara bangsa, atau secara konteks saat itu, bangsa Israel umat pilihan. Biarlah kaum Harun, artinya para imam, kaum Lewi, imam besar dan imam-imam yang menyelenggarakan ibadah kebaktian di bait Allah saat itu. Biarlah kaum Harun berkata bahwasanya itu selama-lamanya kasih setianya. Waduh, tidak termasuk keluarga saya. Apakah demikian? Perhatikan ayat yang keempat. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara kasih Tuhan, apakah kita orang yang takut akan Tuhan? Amen. Kalau saudara dan saya takut akan Tuhan, maka ciri khas kita adalah bersyukur kepada Tuhan. Dan kita berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu dalam hidup kami. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini membuktikan, menunjukkan kepada kita pasal 118 ayat 1 sampai 29. Dimulai dengan bersyukur, diakhiri dengan bersyukur. Ini gambaran kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata, Pak Pendeta terlalu dirohanikan. Ya, itu faktanya. Terlalu harfiah, itu faktanya. Ayat ini dimulai dengan bersyukur kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Juga pasal ini diakhiri dengan bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kita mulai dalam perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Dan biarlah sampai akhir hayat kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kenapa kita bersyukur? Jangan lupa, karena Tuhan itu baik. Apa bukti kebaikan Tuhan? Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan pernah berpikir kalau kita bergumul, kita punya masalah, kita punya problem, Tuhan tidak peduli dengan kita, Tuhan cuek dengan kita, Tuhan tidak mau tahu dengan kita, Tuhan memandang sebelah mata kepada kita, Tuhan tidak memperhitungkan kita. No, tidak. Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah di dalam momen ulang tahun saya secara pribadi 11 Mei 2022 bersama dengan Bapak Ibu Saudara yang hari ini juga berulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun. Amen. Kiranya kita tetap merasakan bahwa Tuhan itu baik. Jangan bersyukur karena engkau sehat. Jangan bersyukur karena engkau ulang tahun. Jangan bersyukur karena usahamu berkembang. Jangan itu buat dasarnya, itu dampak, itu akibat. Amen. Tapi dasar kita bersyukur sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amen. Saya kasih tahu kalau Bapak Ibu Saudara berpegang teguh kepada prinsip yang sangat mendasar ini, maka kita bukan orang-orang yang kacangan. Maka kita bukan orang-orang kekanak-kanakan rohani. Maka kita bukan orang-orang yang gampang atau mudah bersungut-sungut, berbantah-bantahan, marah-marah emosi dalam hidup ini. Kalau kita tahu dasar kita bersyukur adalah karena Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, maka di dalam suka dan duka, di dalam sakit dan sehat, kita akan tetap memiliki power, memiliki dinamis, memiliki kekuatan yang dahsyat. Karena apa? Karena kita tahu dan percaya apapun situasi, kondisi, keadaan, ulang tahun, tidak ulang tahun, sakit atau sehat,
semuanya Tuhan godong, Tuhan ramu sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya yang mengasihi Dia, yang takut akan Dia, dan yang telah dipanggil, dipilih, ditetapkan, dikuduskan menjadi umat pilihannya selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih untuk doa, bahkan ucapan selamat ulang tahun dari Bapak Ibu Saudara kepada saya secara pribadi, Pendeta Berton Namabar. Mohon dukung dalam doa supaya di tengah-tengah pertambahan usia yang Tuhan beri semakin luar biasa, berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Saya juga tidak lupa mengucapkan dan mendoakan teman-teman yang berulang tahun pada hari ini tepat. Tuhan Yesus mengaruniakan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Jangan lupa dasar kita bersyukur, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.